Apakah kan ada serangan balik dari Solo? Sudah lama, serangan balik itu sudah lama. Yang mereka lakukan itu murah meriah, menggunakan orang-orang yang nggak sekolahan. Ini kalangan yang namanya termul, nggak ada berpikir tentang moralitas. Jokowi itu golongan hitam, tidak ada nilai kecuali penyimpangan. Tidak ada nilai yang dijunjung tinggi kecuali apa yang namanya kedoliman. Jokowi kok jujur, itu bukan dunia, Bung. Pak Jokowi dan kalian-kalian yang bermain di tingkat lapangan, mari kita fight, kualitas lawan kualitas, dan kalau kita bicara tentang kejujuran lawan kejujuran, itu tidak akan terjadi, Bung. Anda melakukan bujuan-bujuan semacam itu, ayolah ke Solo. Kalau bujuan politik, kita paham. Ini gagah sama gagah. Ini tipu sama tipu. Ini taktik sama taktik. Ini kalau politik. Ini bukan lagi bujuan, Bung. Ini ngemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber masih terkait dengan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang semakin hari semakin berwarna. Dan kembali kami hadirkan narasumber kami seorang budayawan. Langsung saja saya sapa Kang Muhammad Sobari. Kang Sobari, terima kasih ya, sudah hadir kembali. Terima kasih. Kang, kasus Iya, ijazah palsu ini semakin hari semakin berwarna-warni. Ada isu-isu yang mulai dianggap sebagai usaha untuk melemahkan mereka-mereka yang terus berjuang untuk mengungkap misteri ijazah palsu Joko Widodo ini. Iya. Kang Sobari melihatnya seperti apa? Melihatnya begini, Bung. Melihatnya begini, Solo, ya nggak usah Solo lah, Jokowi gitu, belak-belakan. Jokowi, saya kira makin terpojok. Nah, makin terpojok ini kondisi yang dipaksa oleh begitu banyak pihak. Ya ada Bon Jovi, ada ahli kebijakan publik, Bonatua, dan ada tiba-tiba ini langkah Jokowi yang ingin menghukum orang-orang yang menuntut ijazah palsu ini di Polda. Ini Poldanya sekarang diserang oleh Purnawirawan TNI. Ini penting sekali. Ini penting sekali, meskipun sebetulnya kuah hukum, saya nggak mengerti hukum, tapi orang-orang hukum pada berbicara bahwa sesudah laporan Jokowi ke polisi dikirimkan ke kejaksaan kirim balik supaya diperbaiki, itu diberi tenggat waktu tertentu, waktu itu sudah lewat. Sebenarnya dari sudut ini pun Jokowi sudah terpukul. Namun tiba-tiba bapak-bapak kita, pejuang-pejuang, para purnawirawan menuntut kepolisian bahwa itu tidak profesional, bahwa itu salah menerapkan pasal, salah apa. Lalu dituntutlah di Jakarta Selatan itu supaya mereka itu berpikir kembali supaya mereka itu jangan bertindak semena-mena. Ini pukulan ini kepada Jokowi, Bung. Pukulan ini kepada Jokowi. Dan Jokowi sebenarnya makin berat. Tidak mudah dia menyangga beban politik. Ini beban politik. Sebenarnya urusan ijazah itu perkara hukum lah. Tapi bagi Jokowi itu menjadi perkara politik. Lalu tuntutan Bonatua itu perkara faktual hukum, dijadikan urusan politik. Ini
Bon Jovi, ini juga urusan hukum lah ini sebetulnya. Namun memiliki efek politik, ya makin berat. Jadi saya kira tidak perlu heran kalau Jokowi makin berat. Karena ini dalil umum saja bahwa barang siapa yang bertindak dolim kepada pihak-pihak yang lain, kedoliman itu bisalah berlangsung beberapa saat. Yang namanya beberapa saat itu kan sudah 10-an tahun. Jokowi berbuat dolim, dan kemudian puncaknya tempo hari itu kepada PDI Perjuangan, itu kedoliman, dan PDI Perjuangan memecat dia, tiba-tiba dia nyatek Mas Hasto, dibawa ke KPK dan dihukum berapa masa, pendek, alhamdulillah hanya pendek. Nah ini semuanya berakhirlah, ini berakhir. Ini baru kita bicara tentang fakta ini keseluruhannya saja. Fakta sebagai fakta. Belum kita bahas sebagai sesuatu yang namanya bahwa fakta tentang para purnawirawan menuntut. Itu ya baru menuntut, belum memakai suatu strategi komunikasi yang keren. Kalau mereka memiliki kemampuan komunikasi, strategi komunikasi yang keren, dan mereka punya, itu nanti akan lebih gempar lagi. Dan Jokowi makin lama makin mungkret ke pojok. Ya kalau ke pojok gimana, Bu? Ke pojok itu orang yang ke belakang nggak bisa berbuat apa-apa, musuh ada di depan. 3 musuh dari depan. Nah, ada persis dari depan, ada samping kanan sedikit, samping kiri sedikit, belakang nggak ada. Oh, matilah Jokowi. Apakah akan ada serangan balik dari Solo? Sudah lama, serangan balik itu sudah lama. Dan serangan balik ini mari kita saksikan secara objektif. Yang mereka lakukan itu begini, Bung. Murah meriah, menggunakan orang-orang yang nggak sekolahan. Ya mohon maaf ya, saya harus mengatakan kan saya ngomong tadi kita melihat secara objektif. Objektif memang nggak sekolahan orang-orang itu. Mari kita cek satu persatu tokoh-tokoh yang sering muncul di rakyat bersuara itu. Misalnya kalau dari sudut itu, sekolahnya apa? Sekolahnya apa? Nomor 1. Nomor 2, posisi sosialnya apa? Atau pernah memiliki posisi sosial yang penting semacam apa? Reputasi. Reputasinya apa? Pernah punya reputasi? Enggak. Pakaiannya rapi jali itu mengerikan menurut saya. Dalam situasi seperti itu berpakaian rapi jali. Seperti orang yang kayak lawyer, kalau lawyer berpakaian begitu, dan tidak heran kita karena lawyer itu memiliki relasi dengan tokoh-tokoh dunia bisnis yang gede, tokoh-tokoh birokrasi yang gede, tokoh-tokoh apalah macam itu orang-orang penting, lawyer nyandang berpakaian yang rapi. Tapi kalau ini cuma seorang yang namanya bayaran murahan, pakaian rapi jali, apa dia ingin mempengaruhi pakaian itu supaya berpengaruh kepada publik? Kagak, Bung. Sekarang orang itu posisinya apa sekarang ini? Sekarang usianya berapa? Posisinya macam apa? Apakah sekarang ini misalnya masih pegawai negeri? Apakah sekarang ini masih pegawai swasta? Apakah sekarang ini masih melakukan bisnis? Apakah sekarang ini dia anggota DPR atau kagak semuanya? Apakah artinya orang ini penganggur? Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang objektif. Yang objektif pertanyaan, apakah orang ini penganggur? Kalau orang ini penganggur, Bung, ya murah meriah. Kita sadarkan supaya engkau itu janganlah
melakukan tindakan politik untuk sesuatu yang besar dalam statusmu sebagai warga negara. Lakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara umpamanya. Kalau tentara ya beranilah maju medan perang. Tapi kalau sipil, ya sipil, orang-orang sipil ya menulis, orang sipil ya berbicara, orang sipil ya melakukan penelitian. Banyak yang semuanya itu namanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara. Nah kalau dia, Bung, Jadi reputasi dan rekam jejak itu penting ya. reputasi dan rekam jejak ya pentingnya minta ampun lah dalam dunia manusia, kehidupan sejarah manusia. Kalau punya reputasi, punya rekam jejak, wah itu orang beneran. Oke, jadi menurut Kang Sobari, selain mereka menggunakan orang-orang yang murah meriah tadi, Murah meriah. isu yang digunakan juga isu-isu murahan. Loh, Bung, kalau itu namanya hoak itu namanya bohong kosong, apa itu bukan barang murahan? Yang terakhir inilah, begitu banyak inilah isu ini, menyebut tokoh ini ada di belakang. Mari kita agak sedikit konsisten dalam bersikap. Tempo hari Jokowi menuduh di belakang tokoh-tokoh ini ada orang besar. Nah, orang besar itu besar apanya? Oh, tiba-tiba ada partai biru. Ya, jelaslah ini maksudnya Pak SBY. Begitu Pak SBY menggebrak, kalian jangan mangap sepenaknya, gitu kan Pak SBY kan? Enggak Pak SBY itu halus. Pak SBY itu orangnya sopan, bukan kayak gua. Kalau kalian jangan ngomong seenaknya. Kalau kalian tidak minta maaf, kalian akan aku tuntut. Ini kan warga negara yang punya sopan santun, Bung. Bukan langsung tuntut. Kalau orang salah langsung tuntut, itu tidak apa-apa. Tapi orang yang lebih sopan, kalian melakukan kesalahan, aku ingatkan. Kalau kalian minta maaf, aku maafkan. Namun kalau tidak, kalian aku tuntut. Ternyata bubar, Bung. Apakah ini artinya? Artinya tempo hari Jokowi itu asal jeplak. Tahun jeplak. Jeplak itu ya mangap tanpa pikiran toh. Asal ngomong. Asal dan tidak didasari sesuatu yang namanya fakta, yang namanya asumsi yang cukup kuat. Kagak ada semuanya itu. Begitu Pak SBY melawan hilang. Tiba-tiba sekarang muncul lagi perlawanan. Jadi sama dengan yang dulu, ini juga murahan. Ini murahan. Ini yang penting ini begini, Bung, bagi warga negara. Kalau kita ini warga negara dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, loyal tapi kepada pribadi. Bung, itu perilaku murah, semurah-murahnya. Itu tingkah laku politik rendah, serendah-rendahnya. Ini orang-orang tadi itu dulu ya, yang kita ragukan, apa pegawai negeri, apa pegawai sipil, apa orang bisnis atau orang apa. Bukan semuanya. Kalau bukan semuanya berarti orang itu penganggur. Ya kalau penganggur ya kira-kira ya tidak heran kalau mereka memiliki loyalitas semacam itu, karena loyalitas itu pekerjaan, Bung. Itu dibayar kira-kira loyalitas. Loyal kepada orang kayak Jokowi, itu artinya pekerjaan. Nah, tidak ada nilai di situ. Nilainya dalam urusan bagi mereka nilainya uang. Nominal. Bukan itu duit, nilai material, bukan nilai-nilai di luar urusan material. Nah, ya itu nilai juga material. Jadi orientasinya material. Bung, alangkah rendahnya kalau orang-orang yang memang pendidikannya rendah, mentalitas dan karakternya juga rendah semacam itu, lalu berbuat begitu. Ya memang bangunan mentalitas rendah, karakter rendah, status sosial
Iya rendah, nggak ada kerjaan apa-apa. Lalu loyal kepada gitu, itu serendah-rendahnya. Namun begini Bung, yang bagi kita menarik, itu yang namanya Jokowi itu menawar-nawarkan RJ. Menawar-nawarkan RJ ya. Kita bilang belak-belakan aja ini ulah Jokowi. Karena kemudian kan menyuruh orang yang mempengaruhi ke sana kemari itu, Bung. You kan belum ke Solo, ayolah ke Solo. Bung, ini bukan tingkah laku politik. Bukan, bukan tingkah laku politik. Tingkah laku politik itu ya boleh saja ada nista, boleh saja ada bohong dalam dunia politik. Namun politik itu masih punya standar yang agak. Politik itu ya menipu, ya gampang memojokkan orang, namun itu politik. Anggun, Bung. Kalau ini, ayolah ke Solo lah. Ayolah ke Solo lah. Kan kalian belum. Ini sudah, mari ke Solo. Bung, apakah ini namanya? Apakah ini namanya bujuan? Bujuan ya enggak bujuan lagi kalau kayak begini. Bujuan udah enggak laku. Ada karakter pribadi-pribadi yang tidak bisa dibujuk dengan itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Harganya sangat tinggi. Dan Jokowi salah menafsir perilaku orang-orang ini. Dikira semua orang itu bisa ditepis dengan sedikit laporan lalu orang durodok. Dikasih laporan ke ke polisi, Kapolda, dilaporkan ke Polda, itu langsung orang gemetaran semuanya. Enggak, ini yang enggak diduga Jokowi. Begitu orang sudah sampai ke titik puncaknya, orang ini masih dibujuk, ayolah ke Solo, ayolah ke Solo. Bung, Pak Jokowi dan kalian-kalian yang bermain di tingkat lapangan, Anda melakukan bujuan-bujuan semacam itu, ayolah ke Solo, ayolah ke Solo. Dan kalau orang itu lagi lapor ke Polda, itu ada makhluk-makhluk kiriman Solo yang sana kemari. Orang lagi lapor ke Polda, mungkin lagi mikirkan apa, ayolah ke Solo, ayo ke Solo. Bung, apakah ini namanya? Ini bukan lagi bujuan, Bung. Ini ngemis. Ngemis. Kalau bujuan politik, kita paham. Ini gagah sama gagah. Ini tipu sama tipu. Ini taktik sama taktik. Ini kalau politik. Tapi kalau levelnya sampai ngemis semacam ini memang nampak. Orang ini pada nggak ada kerjaan. Orang ini mentalitasnya rendahnya rendah. Transaksional. Oh, kalau soal transaksional itu tidak selalu rendah, Bung. Apa yang namanya transaksional? Kan kita berbisnis di pasar itu juga transaksional. Ya janganlah, aku beli ke 3 juta, masa you nawar 2 juta. Ya sudahlah 2,5 juta. Tidak bisa, Bung, tidak bisa. Kalau tidak juta, tidak. Ini kan transaksi itu. Itu tidak rendah. Transaksi dunia politik, ya kelihatannya seperti dunia bisnis. Tapi transaksi dunia politik, itu watak transaksional para anggota parlemen, itu rendahnya rendah. Karena parlemen tidak boleh melakukan transaksi atas nama perhitungan kepentingan pribadi, atas nama kepentingan fraksi, atas nama kepentingan golongan apa, tidak. Politisi harus berbicara dengan dignity, Kang Sobari, dengan pride. menurut Kang Sobari, mengapa Solo melakukan cara-cara yang menurut Kang Sobari murahan tadi dan tidak melakukan langkah yang elegan? Mengapa? Nggak ada. Oh, elegan apa, Bung? You tanya elegan. Memang dia punya sesuatu yang namanya elegan. Postur mereka itu tidak pernah elegan. Postur mereka postur penipu-penipu. Ya, kalau orang start dari penipu, dari membohong, dari hoak,
Elegan itu apa? Elegan itu barang yang letaknya di surga loka di sana. Mereka ada di bumi yang kotor ini. Bumi ini tidak terlalu kotor kalau tidak dikotori oleh watak-watak durjana. Tapi memang mereka memang berada pada posisi rendah. Rendah serendah-rendahnya. Jadi karena itu supaya tidak di posisi semacam ini, mereka mencoba tampil di dalam posisi yang imbang dengan kita, namun dibutuhkan suatu tipu menipu supaya hadir. Jadi dunia yang namanya media mengundang suatu forum besar itu hanya karena dunia media itu merasa perlu adanya keseimbangan, ada balance. Dari yang bersuara itu janganlah didominasi oleh satu warna politik tertentu. Jadi kedua-duanya membuat orang baik sederajat dengan orang yang tidak baik, membuat orang yang memiliki dignity, political dignity, personal dignity, moral dignity, dignity. Itu menjadi sejajar dengan orang yang tidak punya apa-apa. Kau siapa? Pegawai swasta bukan, pegawai negeri bukan, kau orang bisnis bukan, rapi jali ya. Tapi rapi jali kayak begitu tuh dapat dari mana? Sekarang kau jadi apa? Aku hanyalah abdi dalam seorang pribadi yang di dalam masyarakat ini tidak punya kepentingan apa-apa. Dia hanya berkuasa, mantan orang yang berkuasa, dan sekarang berpretensi masih berkuasa, tapi jelas menggenggam duit yang unlimited. Ya, Kang Sobari, itu kekuasaan. Isu-isu murahan yang Solo mainkan akan efektif dan apakah akan mempengaruhi opini publik? Untuk sesaat mungkin orang bisa kaget. Karena misalnya Anda sendiri punya 3 atau 10 podcastan, 10 punya nama Episode. tayangan. Punya tayangan, 10 tayangan dari 10. Yuk punya 10, satu orang punya 10, atau barangkali bahkan 30. Itu kan mengejutkan, Bung. Dan 10, 10, 10, 10, 30, 30, 30 itu bersama-sama serentak mengobarkan kebohongan, bukan mengobarkan kebaikan-kebaikan. Kebohongan. Nah, orang-orang yang memiliki naluri, ya, ada akal sehat, curiga kepada begini, masa sekian banyak podcastan, sekian banyak suara, sama suaranya menyuarakan satu hal, itu orkestrasi dari sesuatu yang disuarakan dari suatu pusat di Solo dan didengungkan kemana-mana. Bagi orang tertentu yang agak waras dalam penalaran tidak akan percaya pada ini. Tapi orang yang tidak pernah masuk ke dunia media macam gini dan lihat, ternyata Jokowi itu hebat sekali, masih dicintai rakyat. Dia punya tembok ratapan. Bung, kalau meratap jangan di tembok, meratap aja, ngeramah di tembok gitu. Tembok itu kan barang mati, ngapain? Meratap kepada Gusti Allah, meratap kepada rakyat, meratap kepada DPR, meratap kepada apa? Atau meratap pada diri sendiri. Kang Sobari, bangunan. Berarti menurut Kang Sobari, isu 50 miliar dan isu perselingkuhan tidak akan melemahkan Roy Suryo dan kawan-kawan? Mengejutkan sedikit ya. Tapi karena barang ini sudah menjadi barang yang muncul begitu sering, yang muncul semenjak dahulu sebagai sesuatu isu yang membisingkan telinga kita, itu tiba-tiba orang udah bilang, wah wis edian, wis rasa rungake. Ada asal dari sana, jangan didengarin. Suara udah kayak gitu. Dan ini penting.
dalam strategi komunikasi politik, jangan level kita yang bersuara begitu. Jangan levelnya orang-orang yang menuntut ijazah itu, jangan levelnya Bon Jovi, jangan levelnya apa namanya kawan-kawan yang lain. Jangan level itu, level di bawah. Level di bawah para namanya pemirsa, viewers dan sejenisnya. Mereka juga harus bilang sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik yang sehat. Rakyat pada umumnya tidak memiliki apa namanya kesadaran politik yang hebat, tapi perlahan-lahan melalui satu proses pendidikan politik. Mereka juga akan bilang, kan banyak itu emak-emak itu bilang, "Belah, apa itu? Apa kue? Kaisang." Kan ada itu. Ngomong kayak gitu, itu emak-emak, bayangin aja. Terus ada yaitu proyek produk dari AI ya toh, dari AI. Jokowi berjalan ucur-ucur gini ya, celila-celili begini. Terus ada emak-emak bayar utang, ayo bayar utang, kayak gitu Bung. Anda pernah melihat itu? Jokowi melakukan tuk-tuk gini, bayar utang, enak aja loh. Kalau ngutang lo rajin lo, sekarang bayar lo. Nah, kayak gitu. Ini bagian dari kesadaran politik, namanya perlawanan rakyat. Ini keren, Bung. Produk semacam itu harus dibikin. Sebagai orang yang sering berinteraksi dengan Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu, bagaimana Kang Sobari melihat daya tahan mereka menghadapi situasi akhir-akhir ini? Mereka cuma merasa tertusuk. Ya tertusuk, ya punggungnya lah apa, lengannya lah apa, ya tertusuk, ya pasti luka lah. Itu pasti luka. Tapi luka semacam itu tidak fatal. Luka semacam itu hanya seperti tamparan Amerika kepada Iran, macam gitu. Tamparan Amerika kepada Iran tidak membuat Iran itu menunduk, patuh, taat kepada Amerika. Tapi melawan. Dan Amerika kaget di luar dugaan. Sama Jokowi ini di luar dugaan ini. Sekarang ini mulailah hasil rapat. Mari kita membuat kelicikan. Kan ini rapatnya. Ayo berbuat licik. Licik itu apa? Satu orang membuat 50 video. Membuat 50 video yang sama. Padahal kalian ada berapa orang, lalu tiba-tiba berapa video muncul sekaligus meneriakkan teriakan yang sama. Itu kelicikan, itu diduga di zaman seperti ini mempengaruhi viewers. Mungkin ada pengaruh ngagetin orang yang baru masuk. Tapi bagi orang kayak kita itu sampah. Dan ini penting, Bung. Kalau mereka mau mengubah itu juga penting. Jangan memainkan sampah dalam situasi seperti ini. Jadi kita fight mempertaruhkan kualitas melawan kualitas. Mempertaruhkan moralitas lawan moralitas. Tapi mari kita satu hal. Kang Sobari, apa yang membuat Kang Sobari begitu yakin pasukan yang tersisa ya, setelah Egy Sujana, DHL, dan Rismond berbalik arah, apa yang membuat Kang Sobari begitu yakin dengan pasukan yang tersisa? Roy Suryo, Dr. Tifa, ada Ibu Kurnia, ada Rustam Effendi, ada Rizal Fadila. Ini Bung, ada dalil itu Bung. Survival of the fittest. Orang yang survive. Setelah ada pukulan macam gitu dan fitnahan. Mereka yang melakukan penyimpangan kita anggap macam gitu, itu menimbulkan aib, menimbulkan sebenarnya luka dalam. Mereka sendiri juga mengalami luka, cuma tidak terlihat. Namun ketika dikutuk di luar, mereka yang tinggal the survival, mereka yang survive. Hidup dalam survival strategy, itu akan fight mati-matian. Saya tidak akan mengikuti jejak itu karena itu terkutuk. Saya
seberat apapun saya akan tetap mencoba survive, tinggal melawan. Dalil itu kita pegang itu, Bung. Kita pegang itu. Tapi publik kan sempat shock dengan apa yang dilakukan oleh Rismond. Sedikit publiknya shock, kaget. Ya orang kayak saya juga kaget. Tapi begini, orang yang kaget itu menjadi orang yang lama-lama terdidik, Bung. Sudah terbiasa kaget, tempo hari kaget oleh yang pertama, kaget yang kedua. Nanti berharap tidak ada yang mengagetkan yang ketiga. Kalau ada entah bagaimana mekanismenya, tapi itu mekanisme pengemisan. Maaf ya, saya agak belak-belakan. Kalian itu melakukan pengemisan. Jangan mengemislah. Orang yang sama derajatnya seperti ini tidak mengemis. Jadi berdiri, jangan bilang ayolah kesuluhan pun. Oh, pakai strategi komunikasi yang keren, yang sehat, tawar menawar. Tapi jangan menunjukkan pengemisan semacam itu hina. Ke depan menurut Kang Sobari tidak akan ada pengemis baru? Mungkin ada, akan selama-lamanya ada. Enggak untuk kasus ini? Iya, mereka masih akan melakukan pengaruh-pengaruh. Mengapa mereka akan? Ya karena mereka nggak punya cara lain. Mereka nggak punya perspektif lain. Itu kan tadi pun dari sudut sekolahannya mereka kayak gitu-gitu. Dari sudut kerjaan mereka orang kayak gitu-gitu. Dan ada satu hal, Bung, yang tadi ingin saya kemukakan, tapi kita udah pindah ke soal lain. Ketika kita bilang, mari kita fight, kualitas lawan kualitas, dan kalau kita bicara tentang kejujuran lawan kejujuran, itu tidak akan terjadi, Bung. Yang jujur itu satu pihak. Nah, pihak sini yang merasa terpojok, yang merasa dituntut, tidak mungkin berbuat jujur. Jokowi kok jujur? Itu bukan dunia, Bung. Kalau Jokowi jujur itu bukan dunia ini, itu entah dunia mana. Nggak akan. Jadi begini, mari kita lihat. Ini begini banyak orang-orangnya nih. Orang keren-keren itu kan. Keren-keren. Pernahkah mereka bersumpah demi moralitas? Oh, saya memihak kepentingan yang namanya komitmen nilai. Saya tidak akan begini karena demi nilai. Ada pernah begitu? Tidak ada. Demi kejujuran. Nah, saya punya komitmen kepada kejujuran dan moralitas, maka saya tidak ada. Yang punya omongan semacam itu hanya kalangan kawan-kawan sebelah. Siapakah kawan-kawan sebelah? Ya kawan-kawan kita, gitu aja. Kalau saya ngomong itu kawan-kawan kita, bagian dari kita. Jadi ada Bung yang tidak akan pernah, belum pernah dirunding, belum pernah dibicarakan oleh tokoh manapun, oleh ahli manapun, belum pernah. Karena ini urusannya sastra Jawa. Nah, sastra Jawa, saya punya dikotomi dalam hal itu. Pembelahan. Jokowi itu golongan hitam. Golongan hitam. Nah, kawan-kawan, siapapun di antara mereka, kawan-kawan lah, Bon Jowi lah, Bonatua lah, itu Kanjenge lah, itu Dr. Tifa lah. Semua ini golongan putih. Anda tahu golongan hitam dan golongan putih. Di Minangkabau pun punya golongan itu. Ada zaman tempo hari, zaman Samsul Bahri dan melawan Belanda itu. Tempo hari itu juga ada golongan itu. Golongan kiai-kiai itu para ulama itu golongan putih. Dan di luar itu golongan hitam. Udahlah cerita, ini sejarah. Sejarah ini kita tutup, kita sudah tahu tentang itu. Sekarang di Jawa. Naga Sasra dan Sabu Inten. Itu gambaran tentang dunia pemikiran Jawa, kekuasaan Jawa, dan bagaimana orang Jawa meraih kekuasaan menempuh dua cara. Satu cara itu golongan putih. Golongan putih ada representasi dari kerajaan, representasi dari kalangan priayi, dari kalangan tentara, dari kalangan rakyat biasa, dari kalangan pesantren, dari apa-apa. Golongan putih, ini yang pro kepada nilai. Nah, ini golongan hitam. Golongan hitam itu ya hitam, Bung.
Tidak ada nilai kecuali penyimpangan. Tidak ada nilai yang dijunjung tinggi kecuali apa yang namanya kedoliman. Dan tidak ada nilai, tidak ada barang yang dipuji oleh mereka kecuali menyimpang, menyimpang, menyimpang. Dan tidak ada golongan hitam kan banyak dari partai ini, partai dari apa namanya perguruan ini, perguruan ini nyambung kalau kepentingannya lagi baik. Tapi kalau mereka lagi tidak baik, mereka baku bunuh. Ini golongan hitam. Tapi golongan putih representasi dari apa yang namanya kejujuran, representasi dari apa yang menjaga marwah tinggi dalam merebut kekuasaan, apa yang namanya moralitas. Itu senantiasa sama. Ya. Golongan hitam bisa baku bunuh. Jokowi itu golongan hitam. Mari kita kukuhkan melalui media. Jokowi dan orang-orangnya itu golongan hitam. Yang lain-lainnya, musuh-musuhnya, itu golongan putih. Nah, golongan putih itu termasuk para purnawirawan lah, itu golongan putih kita. Apa dasarnya Kang Sobari memasukkan Jokowi dan circle-nya dalam golongan hitam? Kan sangat jelas itu, Bung. Mereka ingin mencapai sesuatu cita-cita dengan menempuh segala cara. Segala cara itu artinya kalau ada jalan yang baik ya alhamdulillah ditempuh. Tapi kalau nggak ada jalan baik kita bikin. Jalan buruk menjadi dianggap jalan baik. Melawan konstitusi. Jokowi melanggar konstitusi. Mengatur lewat MK tempo hari melalui iparnya dan meluluskan si siapa namanya Plonga-Plongo itu. Dan kemudian Jokowi merasa dijunjung, dihormati oleh PDIP, mempengaruhi, minta tolong, marilah, tolong dukung aku 3 periode. Sampai pada saat itu kesabaran dan kesadaran konstitusional, kesadaran politik, kesadaran moralitas PDI sampai pada batas. Tidak bisa. Aku dukung dulu, kamu dulu begini, aku dukung, ini begini, dukung, ini dukung. Ketika kamu representasi dari kami, ketika kamu sama dengan kami, ketika kamu bisa kita yakini, kita bisa percaya, kita menaruh trust, kamu adalah kita. Tetapi ketika kamu sudah berbuat dolim, tidak bisa lagi, tidak bisa tidak bisa. Apapun terjadi, PDIP tidak akan mau menuruti kemauan. Dan kemudian dicopot. Nah, begitu dicopot, Mas Hasto dicatek, gitu. Catek. Mas Hasto dicatek. Tapi kalah, Bung. Kalah, Bung. Orang-orang yang tadi itu yang nggak jelas itu sekolahnya di mana, kerja dan sebagainya gitu. Itu ada, Bung, yang menggonggong, Bung. Tanpa Jokowi, PDIP apaan? Tanpa Jokowi, PDIP tidak apa-apa. Tanpa PDIP, Jokowi tidak akan bisa apa-apa, itu ya. Tapi kalau tanpa Jokowi, PDIP nggak apa-apa, survive. PDIP tetap gagah sampai sekarang. Jokowi rongsok, PDIP masih tetap PDIP. Nah, itu kan udah jelas fenomena semacam itu. Dan gunggungan dibuat, Bung. Suara itu, kalau kita ingat yang namanya Naga Sasra dan Sabu Inten, dan satu lagi cerita yang lebih panjang, sesudah kisah itu namanya Api di Bukit Menoreh. Itu pertempuran antara golongan hitam dan golongan putih terus-menerus berkesinambungan. Dan saya sebagai orang yang membaca itu semua. Yang Naga Sasra Sabu Inten itu 28 buku, tapi yang namanya Api di Bukit Menoreh itu 300-an. 300-an, isinya sama. Dua-duanya ini kiblat tentang hitam putih dalam dunia kehidupan Jawa, kekuasaan Jawa waktu itu. Dan Jokowi menurut Pak Sobari golongan hitam. Cerminan dari golongan hitam. Enggak ada keraguan, Bung. Hitam akan selamanya hitam atau bisa berubah? Oh, begini.
hitam akan berubah setelah jengkelang. Sudah terinjak-injak baru sadar. Tapi sebelum sadar, selama golongan hitam itu merasa sebagai suatu golongan, nggak akan ketika satu persatu dimusuhi dalam persilatan ada jago-jago yang menyalahkan, mereka baru menyesal. Tapi penyesalannya itu bukan penyesalan karena moralitas, karena kesadaran nilai keagungan, tetapi penyesalannya karena mengapa kok kami kurang sakti. Cuman itu. Kapan itu masanya? Enggak, ini kita bicara tentang tokoh-tokoh ini. Dan orang-orang ini masanya kapan? Masanya ya ketika mereka sudah tidak punya kawan. Ini loh orang-orang yang pada muncul yang ke Solo, yang ngemis-ngemis tadi itu. Itu nanti begitu urusan ini selesai, kocar kacir, Bung. Mau kerja apa? Mau dukung sebagai dukungan politik, nggak akan ada bayaran dukungan politik. Apalagi sekedar milih. Mereka fight untuk memilih apa yang mereka yakini sekarang. Nggak ada urusannya. Mereka akan jadi warga negara biasa yang kemudian mungkin akan merasa menyesal. Karena kita warga negara ini komitmen kepada nilai dan menjunjung tinggi konstitusi, menjunjung tinggi Pancasila, sumber dari segala sumber hukum itu tadi. Nah, mereka tidak akan lagi punya itu. Kang Sobari, apakah kasus ijazah palsu ini bisa kita anggap sebagai cerminan pertarungan di Bukit Menoreh tadi antara golongan hitam dan golongan putih? Kalau disederhanakan ya bisa. Disederhanakan bisa. Ya di golongan hitam dan golongan putih. Golongan putih ialah mereka yang secara putih hanya sekedar mempertanyakan secara akademik. Pertanyaan akademik ini satu hal, tapi mereka harus dilengkapi dengan kompleksitas pemikiran. Jadi tidak cukup kebenaran akademik di dalam dunia politik macam ini. Kita yang bertumpu hanya pada kebenaran, itu naif, Bung. Kebenaran moral, naif. Kebenaran akademik, naif. Kebenaran politik, naif. Jadi mesti apa? Kecuali kita mengandalkan kebenaran. Kita memiliki strategi politik, kita memiliki strategi komunikasi, kita memiliki apa yang namanya taktik dan strategi ini dan itu, macam-macam hal untuk membuat semua lawan gulungan-gulungan hitam itu dari segi taktik, strategi, dari politik, dari kekotoran-kekotoran. Mereka punya langkah itu, langkah yang tertutup, langkah yang sia-sia. Kita bikin mereka melakukan langkah sia-sia. Dan ini, Bung, langkah sia-sia ini mulai mewujud, mulai ada hasilnya. Ketika kita makin bersuara, dan suara kita adalah suara golongan putih. Suara kebenaran, yaitu kebenaran akademik, kebenaran etik, kebenaran moral, keagamaan. Ditambah dengan taktik strategi komunikasi, dan ditambah lagi apa yang namanya public education. Public education itu penting. Tapi Kang Sobari, golongan hitam kan juga mengklaim kebenaran. Mengklaim. Ini pertarungan apa yang dinamakan kebenaran menurut golongan sana dan kebenaran golongan sini. Akhirnya kita bukan karena kita memiliki kemampuan bersandar pada kebenaran agama, kebenaran etik, kebenaran moral, kebenaran akademik, bukan hanya kepada itu. Tapi kita ngomong, pendukung. Bung, di belakang orang-orang itu berjuta-juta rakyat Indonesia yang sama-sama. Iya ya, kita kok ditipu toh ini. Kok saya lama-lama memikir-mikir, suara dari sebelah sana ini, golongan hitam ini, suaranya makin buruk, di telinga tidak enak didengar. Rakyat akan menimbang seperti itu. Tidak ada rakyat yang bodoh dalam urusan ini. Nah, tiba-tiba itu kalangan akademi
mendukung, iya mereka benar, ini mereka benar, kalau makin kuat strategi komunikasi yang berhasil melakukan civic education tadi, Bung. Ini kalangan yang namanya termul, nggak ada berpikir tentang moralitas. Tidak ada tentang etika politik, tidak ada. Tidak ada pula mereka berbicara tentang civic education, tidak ada, Bung. Civic education apa? Mereka tahu mereka bagian pinggiran. Mereka ini bermain di bagian pinggir, golongan yang bukan penguasa, yang bukan formal pemegang kekuasaan. Mereka hanyalah cuilan kecil. Pemegang kekuasaan itu orang-orang berkuasa satu sisi. Sedangkan kawan-kawan yang menuntut kebenaran tadi itu memiliki strategi aneka macam, itu lebih dekat dengan kekuasaan. Meskipun kekuasaan menutup telinga, menutup hati terhadap ini, tapi golongan putih lebih dekat dengan kekuasaan. Karena bagaimanapun begini, Bung, orang-orang dalam birokrasi, mungkin dari presiden sampai menteri sampai apa, mereka akan lama-lama juga mengerti, iya ya, ini golongan putih, ini yang benar. Ini golongan putih, ini yang berjuang. Ini suatu saat ada pihak-pihak dari sini yang akan memberi pengayoman. Jadi Gitu, Bung. menurut Kang Sobari, apa akhir dari pertarungan ini? Belum bisa diprediksi secara keren, tapi naluri, Bung. Kita punya naluri. Yang namanya naluri itu bukan barang yang bisa dijabarkan ke dalam fakta. Naluri kita sudah jelas mengatakan, kekuasaan Solo itu makin rontok. Bung, jangan lupa ada seorang lawyer, namanya Pak Subhan Palal. Beliau sudah bersama saya kemarin ngomongkan tuntutannya kepada DPR supaya DPR bersuara. Bersuara tentang apa? Karena Pak Subhan Palal ini menuntut surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti mengenai si Gibran. siapa namanya? Gibran. Oh itu ya. Ya kayak gitulah. Nah, supaya ini dibatalkan, intinya begitu aja. Surat dari Diknas. Supaya suket ini dibatalkan. Kalau ini batal, maka dia tidak punya apa-apa. Memang banyak kalangan telah membuktikan ini bohong. Dan kau sebenarnya tidak punya ijazah. Tapi itu, kata Pak Subhan, kawan-kawan itu menyatakan kau tidak punya ijazah, itu bukan fakta hukum. Itu narasi politik. Nah, tidak punya ijazah. Nah, tapi kalau Pak Subhan Palal berhasil mencabut suket ini, Membatalkan. batal. Kau fakta hukum. Kau nggak punya ijazah. SMA. Prasyarat penting kau nggak punya. Itu pun nggak punya. Apalagi yang lebih berat, yaitu kapasitas. Kau lebih tidak punya lagi. Ya sudahlah, nggak usah punya kapasitas, nggak apa-apa, buang. Nah, ini fakta hukum ini tidak akan bertele-tele, Bung. Kalau ini menjadi fakta hukum begini, telanjang apa adanya, dan ini keluar dari golongan putih. Fakta ini datang dari kalangan yang namanya golongan putih, menyatakan ini begini. Tidak perlu langkah politik yang ruwet. Namun, tapi langkah politik kan tetap harus di DPR. Kalau sudah golongan, untuk bicara pemakzulan. Kalau sudah kayak gini jauh lebih gampang. Ini udah dimakzulkan, dah nggak ada dalil apa-apa. Dalilnya hanya dia. Beda kalau mau langkah politik, ini DPR itu harus rapat dulu, harus ada sekian orang, 2/3 dari sekian orang itu yang hadir, 2/3 yang bersuara yang sama, dan kemudian nanti itu masih di MPR. Wah, lama, Bung. Oke. Lama, Bung. Menurut Kang Sobari, DPR masuk golongan yang mana? Hitam, putih? DPR ialah golongan yang hidup di ruang AC, tidur nyenyak, minum kopi, makan singkong goreng, seenak-enaknya, turu ngeleker. Ini golongan DPR.
DPR. Golongan yang tidur nyenyak, dibayar, tidur di ruang AC, rapat di ruang AC. Dalam rapat tertidur tidak apa-apa. Nah, itu DPR. Bisa diharapkan atau tidak? Ngapain mengharap DPR? Tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. DPR hanya akan turut-turut melakukan tindakan kalau rakyat sudah bertindak. Mari kita cek, Bung. Peristiwa demi peristiwa politik besar. Bukan DPR, tapi rakyat. Rakyat yang bersuara. Ini apa yang namanya pengadilan rakyat. Ini apa yang namanya DPR jalanan, parlemen jalanan. Parlemen jalanan lebih berkuasa, lebih berani, lebih tegas dari parlemen bayaran. Parlemen jalanan ini tidak dibayar, Bung. Tapi mereka kan pemilik republik ini. Parlemen jalanan ini adalah kita-kita yang merupakan pemilik republik ini. Kita bertanggung jawab, kata milik kita akan dihancur-hancurkan oleh golongan hitam. Nah, kita jalan. Lalu apa, Bung? Kalau parlemen jalanan itu sudah bersuara, suara keras, gemanya seluruh dunia, itu parlemen bayaran, barulah itu cek-cek mata gini, aku ikut ya, kayak gitu, parlemen. Ya Bung, ya kita minta, apa perlu minta maaf terhadap kayak gini? Kan nggak perlu, Bung. Kita kan belak-belakan itu kan orang yang kita tunjuk sebagai wakil kita, tapi tidak pernah mewakili kepentingan kita. Sampai pada saat ini. Dan mari kita cek. Barangkali Anda mendengar dari apa yang saya dikatakan Pak Subhan Pala, dan itu yang saya katakan. Beliau menuntut parlemen. Gunakan kau punya hak bertanya. Menyatakan pendapat. Untuk menyatakan pendapat mengenai ini. Itu caranya, bukan beliau ngomong kepada parlemen. Ke parlemen kan nggak bisa ngomong, Bung. Kan bisu mereka itu. Parlemen nggak bisa dengar, kan tuli suaranya. Dan nggak bisa ngelihat orang yang ngomong, matanya buta. Parlemen kita, ya bisu, ya buta, ya tuli. Parlemen kita. Nah, dia harus dipaksa oleh suatu kekuatan yang namanya pengadilan. Kalau pengadilan yang dituntut oleh Pak Subhan ini mengabulkan tuntutan, parlemen harus diundang, parlemen harus berbicara. Oke. Padahal itu kan udah kewajiban, Bung. Sudah kewajiban dia dan hak bertanya sudah menempel dalam kehidupan mereka. Namun diperlukan kekuatan pengadilan untuk kayak gitu. Betapa rendahnya DPR kita. DPR kita dan orang-orangnya Jokowi itu satu tingkat loh itu. Mungkin polisi juga ya, sebagian polisi lah. Sebagian polisi atau Kapolri-nya. Itu ya satu tingkat ini. Golongan hitam itu setingkat. DPR, polisi, dan orang sewaan itu sebenarnya satu tingkat. Dalam derajat moralitas politik sebagai warga negara. Kayak gitu, Bung. Matur suwun Kang Sobari. Sobat Madilog, sudah. Wah, habis ya. Wah, ya oke. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama budayawan Muhammad Sobari terkait perkembangan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan juga putra sulungnya ya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Sobari.